Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Nur Musta'in dari ITMI Kudus. Saya akan membawakan ceramah dengan tema dalil puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam, di mana nikmatul iman wal Islam adalah satu-satunya nikmat yang terbesar, satu-satunya nikmat yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka tidak berlebihan kalau Bang Roma selalu bilang, demi keimanan rela miskin, demi keimanan. Itu sudah benar, karena satu-satunya nikmatul iman adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang itu akan menjamin, akan memberikan keselamatan kita di hari yaumil kiamah nanti. Maka hal ini senantiasa kita syukuri setiap saat. Mudah-mudahan nikmatul iman yang kita rasakan bisa sampai kita bawa mati. Sekali iman tetap iman, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah sampai matinya. Salawat salam selalu tercurah, selalu kita gaungkan, selalu kita dengungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang diutus Allah sebagai nabi akhir zaman, yang tidak ada nabi lagi setelahnya, yang membawa agama Islam, agama yang penuh keselamatan, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita tahu sebagai umat Islam, dan di dalam rukun Islam, yaitu salah satunya adalah puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan itu ditetapkan dan diwajibkan atas kita semua. Ditetapkan bilangannya, ditetapkan bulannya, ditetapkan kapan harus berpuasa dan kapan harus berbuka. Aturannya sudah jelas dan sudah pasti, maka tidak boleh dirubah-rubah. Dan puasa Ramadan itu adalah sesuatu yang wajib bagi kita
sesuai dengan firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi perintah puasa ini khusus. Perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala, perintah bagi orang-orang yang beriman. Maka di awal sudah saya bilang, nikmatul iman adalah nikmat yang paling besar. Karena kita dapat kemuliaan dari Allah. Buktinya ada seruan khusus, panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dapat panggilan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Jadi yang wajib berpuasa ini orang-orang yang beriman, yang memenuhi syarat-syarat sahnya puasa. Di antaranya tidak, bagi wanita tidak sedang berhalangan atau menstruasi, ya, sudah akil balik, artinya sudah cukup dewasa atau sudah cukup akalnya. Ini diwajibkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kamu. Jadi perintah puasa ini perintah yang turun temurun dari Nabi Adam sampai sekarang ini, sampai risalahnya dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Jadi zaman dahulu kala, sejak Nabi Adam, menurut Al-Quran, menurut Allah, di firman ini di surat Al-Baqarah ayat 183 ini sudah ada. Puasa itu sudah ada sejak zaman dulu kala, sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Nabi Adam dulu. Hanya caranya berbeda-beda. Seperti yang kita kenal saat ini, ada puasa Daud, mungkin itu puasanya Nabi Daud, yang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, itu puasanya Nabi Daud. Berarti perintah puasa itu sudah ada sejak zaman dulu. Ada puasa Ayyamul Bid, ya puasa-puasa di hari terang. Menurut kisah itu puasanya Nabi Idris alaihissalam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang puasa itu pasti punya harapan. Orang puasa itu pasti punya cita-cita. Lah cita-citanya orang puasa ini apa? Dengan puasa ini Allah mengharapkan kita semua menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian semua bertakwa. Kenapa kok bertakwa? Karena di sisi Allah orang yang mulia adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi aku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan puasa ini punya keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa, punya banyak sekali keutamaan dan hikmah yang bisa kita dapatkan. Di antaranya Allah berfirman, apabila puasa, ya, Allah berfirman, puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makannya hanya demi aku, maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Itulah puasa, istimewa sekali karena langsung pahalanya dirahasiakan. Biasanya kalau amal-amal yang lain ada yang dapat pahala 10, dapat pahala 700, dapat pahala 27. Tapi kalau puasa pahalanya dirahasiakan.
as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, maka aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di samping itu, di surga nanti ada pintu khusus namanya Ar-Rayyan, di mana pintu itu khusus dispesialkan, pintu VVIP ya. Pintu VVIP dispesialkan untuk orang-orang yang berpuasa. Hadirin sekalian pasti pernah mengantri, ya kan? Pernah mengantri, entah itu antri apa. Ketika dia dapat pintu yang cepat, nggak usah ngantri, itu rasanya senang sekali. Apalagi nanti di surga, ribuan bahkan jutaan orang dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat ngantri mau masuk surga. Tapi orang-orang yang berpuasa ini sudah ada pintu spesial namanya Ar-Rayyan. Pintu yang spesial dispesialkan untuk orang-orang yang berpuasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Dewan Juri semua mohon maaf yang tiada terhingga karena terdapat mungkin banyak-banyak salah kata. Akhirul kalam, aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.